Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inang Sipala. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai saham. Langsung saja kita ke materinya. Setelah membaca dan mempelajari bab ini, diharapkan para mahasiswa-mahasiswi mampu memahami dengan baik tentang definisi dan jenis dividen serta pembayarannya. Yang kedua, menghitung rate of return dan preference stock dan common stock. Yang ketiga, apa yang menentukan saham naik dan turun. Yang keempat, menghitung keuntungan yang diharapkan dan nilai buku per lembar saham. Yang kelima, menghitung EPS, per ROI dan ROE. Yang keenam, Zero Growth Model dan Signaling Theory, serta Garden Growth Model. Yang ketujuh, mampu menjawab soal-soal yang diberikan secara baik dan benar. Ada banyak pihak yang terlibat dalam bermain di pasar saham. Secara umum ada tiga, yaitu yang pertama investor, yang kedua spekulan, dan yang ketiga government. Ketiga pihak yang terlibat ini sama-sama memiliki tujuan dan kepentingannya masing-masing, seperti pemerintah mencoba mengatur dan membuat arah pasar saham sesuai dengan kondisi dan target yang diinginkan dalam rencana pembangunan baik secara jangka pendek dan jangka panjang. Untuk lebih jelasnya, marilah kita melihat beberapa hal yang perlu diketahui dan dipelajari tentang saham. Yang pertama, pengertian saham. Saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. Saham juga adalah kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Saham juga merupakan persediaan yang siap untuk dijual. Yang kedua yaitu pengertian common stock dan preferred stock. Dalam pasar modal ada dua jenis saham yang paling umum dikenal oleh publik, yaitu saham biasa atau common stock dan saham istimewa atau preferred stock. Common stock atau saham biasa adalah surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal, rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, dan RUPSLB, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, serta berhak untuk menentukan membeli right issue atau penjualan saham terbatas atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen. Sedangkan preferred stock atau saham istimewa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartalan atau 3 bulan. Macam dari saham preferred ini diantaranya adalah saham preferred yang dapat dikonversikan ke saham biasa atau convertible preferred stock, saham preferred yang dapat ditebus atau callable preferred stock, saham preferred dengan tingkat dividen yang mengambang atau floating atau adjustable rate preferred stock. Yang ketiga, jenis-jenis saham biasa. Common stock ini memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, blue chip stock atau saham unggulan adalah saham dari perusahaan yang dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan manajemen yang berkualitas. Yang kedua, growth stock adalah saham-saham yang diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham-saham lain dan karenanya mempunyai PER yang tinggi. Yang ketiga, defensive stock, saham-saham defensif adalah saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu berkaitan dengan dividen, pendapatan, dan kinerja pasar. Yang keempat, classical stock adalah sekuritas yang cenderung naik nilainya secara cepat saat ekonomi semarak dan jatuh juga secara cepat saat ekonomi lesu. Yang kelima, seasonal stock adalah perusahaan penjualannya bervariasi karena dampak musiman, misalnya karena cuaca dan liburan. Sebagai contoh, pabrik mainan memiliki penjualan musiman yang khusus pada saat musim Natal. Yang keenam, speculative stock adalah saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi yang tinggi, yang kemungkinan tingkat pengembalian hasilnya adalah rendah atau negatif. Salah satu keuntungan memiliki saham adalah memperoleh dividen. Menurut Black Law Dictionary, dividen adalah the distribution of current of accumulated earning to the shareholders of corporation pro rata based on the number of shares owned.
Pembayaran dividen dapat dilakukan dalam bentuk tunai atau cash, namun ada juga pembayaran dividen dilakukan dalam bentuk pemberian saham, bahkan juga dalam bentuk pemberian properti. Yang keempat, aigo saham. Aigo saham merupakan selisih dari harga jual dan harga beli. Dimisalkan harga jual adalah 750 per lembar dan harga beli adalah 820 per lembar, maka aigo saham yang dicatat adalah 70 per lembar saham. Yang kelima, menghitung rate of return pada preference stock dan common stock. Ada yang menarik pada saat seseorang memiliki preference stock atau saham istimewa. Jika dilihat dari perspektif rate of return, yaitu saham preferen ini biasanya memberikan dividen yang tetap setiap tahunnya seperti halnya obligasi. Pada umumnya saham preferen ini tidak mempunyai hari jatuh atau perpetuity. Rate of return dari saham preferen ini dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rate of return sama dengan dividen per lembar saham preferen per harga pasar. Untuk lebih jelas mengenai menghitung rate of return pada preference stock dan common stock, di sini ada contoh soal. Diketahui bahwa PT Mutiara Timur memiliki saham istimewa dengan nilai nominal sebesar 1 miliar dan pembayaran dividen dilakukan setiap tahunnya sebesar 150 juta. Serta harga pasar untuk saham tersebut sebesar 420 juta. Maka berdasarkan data tersebut, kita dapat menghitung rate of return dan saham preferen PT Mutiara Timur. Rate of return sama dengan dividen per lembar saham preferen per harga pasar sama dengan dividen per lembar saham preferen seharga 150 juta untuk harga pasarnya 420 juta. 150 juta dibagi 420 juta hasilnya 0,3571 atau sama dengan 35,71%. Maka rate of return yang diperoleh adalah 35,71%. Yang keenam yaitu keuntungan memiliki saham. Bagi pihak yang memiliki saham akan memperoleh beberapa keuntungan sebagai bentuk kewajiban yang harus diterima, yaitu yang pertama memperoleh dividen yang akan diberikan pada setiap akhir tahun. Yang kedua, memperoleh capital gain, yaitu keuntungan pada saat saham yang dimiliki tersebut dijual kembali pada harga yang lebih mahal. Yang ketiga, memiliki hak suara bagi pemegang saham jenis common stock atau saham biasa seperti pada RUPS dan RUPSLB. Yang keempat, dalam pengambilan kredit ke perbankan, jumlah kepemilikan saham yang dimiliki dapat dijadikan sebagai salah satu pendukung jaminan atau jaminan tambahan dengan tujuan untuk membuat lebih yakin pihak penilai kredit dalam melihat kemampuan calon debitur. Adapun bentuk rumus dari capital gain atau CG adalah CG sama dengan PIT sama dengan PIT kurang 1 per PIT kurang 1. Keterangannya, CG yaitu capital gain, sedangkan PIT yaitu harga saham akhir periode, dan PIT kurang 1 yaitu harga saham akhir periode sebelumnya. Silahkan lihat gambar 15.2 kondisi terjadinya capital gain, gambar 15.3 kondisi saham yang berfluktuasi. Di sini juga ada tabel 15.1 perbandingan saham dan obligasi sebagai instrumen pendanaan. Silakan dilihat. Yang ketujuh, pelaku pasar saham. Adapun para pelaku di pasar saham, di samping perusahaan yang bersangkutan juga turut melibatkan pihak lainnya, yaitu emiten, yaitu perusahaan yang terlibat dalam menjual sahamnya di pasar modal. Underwriter atau penjamin, yaitu yang menjamin perusahaan tersebut dalam menjual sahamnya di pasar modal. Broker atau pialang. Adapun pengertian broker, Erzisok menjelaskan broker adalah perantara antara pembeli dengan penjual sekuritas. Yang ke-8, menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham. Adapun rumus untuk menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham adalah R sama dengan D1 per PO tambah P1 kurang PO per PO. Keterangannya yaitu R itu keuntungan yang diharapkan dari saham. D1 dividen tahun 1, tahun pertama.
PO harga beli, P1 harga jual. Di sini dipaparkan contoh soal. Manajer keuangan PT Bala Putra Dewa melakukan analisis keuangan pada perusahaannya bahwa dividen tahun 1 yang diperoleh sebesar 5.000. Adapun harga beli dan harga jual masing-masing adalah sebesar 250 dan 270, maka kita dapat menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut dengan cara R sama dengan D1 per PO tambah P1 kurang PO per PO. Jadi rumus yang tadi dimasukkan di contoh soal ini. R sama dengan D1 diganti dengan 5.000, PO diganti dengan 250, P1 diganti dengan 270. Hasilnya yaitu 20,80. Sehingga kita memperoleh hasil untuk keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah 20,08. Selanjutnya yaitu menghitung nilai buku per lembar saham. Adapun rumus untuk menghitung nilai buku per lembar saham adalah NBP sama dengan TE per JSB. NBP yaitu nilai buku per lembar saham, TE yaitu total ekuitas, JSB yaitu jumlah saham yang beredar. Mari kita bahas contoh soalnya. Diketahui bahwa nilai total ekuitas PT Murti Abadi adalah 4 miliar dan jumlah saham yang beredar sebanyak 15 lot. Maka nilai buku per lembarnya adalah NBP sama dengan TE per JSB. Jadi rumus yang tadi dimasukkan di sini. NBP sama dengan untuk TE-nya yaitu 4 miliar dan JSB-nya yaitu jumlah saham yang beredar yaitu 7.500. Jadi hasilnya yaitu 533.333,333. Maka nilai buku per lembarnya adalah 533.333,333. Catatan, satu lot adalah 500 lembar saham. Jadi 15 lot dikali 500, hasilnya 7.500. Selanjutnya menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur. Dalam kondisi tertentu perusahaan kadangkala melakukan pembayaran dividen yang tidak teratur setiap waktunya, dan itu terjadi bukan disengaja namun tentunya didasarkan dengan berbagai alasan. Adapun rumus untuk menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur adalah PO sama dengan D per 1 tambah K pangkat 1 tambah D per 1 tambah K pangkat 2 tambah D tak terhingga per 1 tambah K tak terhingga. Keterangannya PO nilai intrinsik saham, D dividen, K tingkat diskonto. Mari kita bahas contoh soalnya. Sebuah perusahaan membayarkan dividen selama 8 periode sebagai berikut. Lihat tabel ini. Dan dimisalkan tingkat diskontonya adalah konstan, yaitu 5% setiap periodenya. Maka kita dapat menghitung nilai intrinsik saham tersebut berdasarkan rumus di atas. Jadi D-nya diganti sesuai dengan tabel yang ada. Terus K-nya tingkat diskonto yaitu 0,5 yaitu 5%. Tinggal dimasukkan dan dihitung hasilnya yaitu 176,86000468. Maka nilai intrinsik saham per lembarnya adalah 176.000,86000468. Selanjutnya yaitu C, earning per share atau EPS. Earning per share atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki. Rumus EPS adalah EPS sama dengan EAT per JSB. Keterangannya EPS earnings per share, IAT yaitu earnings after tax atau pendapatan setelah pajak, CSB yaitu jumlah saham yang beredar. Di sini ada contoh soal yang pertama. PT Maharani Utama mencatatkan
pada tahun 2007 memperoleh earnings after tax sebesar 200 juta dan 200.000 rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Maka berdasarkan rumus di atas kita dapat menghitung EPS sebagai berikut. Masukkan rumus yang tadi. Untuk EIT-nya yaitu 200 juta dan JSB-nya yaitu 200.000. Dibagi yaitu dapat hasil 1.000. Maka EPS PT Maharani Utama adalah Rp1.000 per lembar saham. Contoh soal 2 juga sama. Tinggal dimasukkan saja dan diganti-ganti. Selanjutnya yaitu price earning ratio atau PER. Bagi para investor, semakin tinggi price earning ratio, maka pertumbuhan laba yang diharapkan juga akan mengalami kenaikan. Dengan begitu, price earning ratio atau rasio harga terhadap laba adalah perbandingan antara market price per share atau harga pasar per lembar saham dengan earning per share atau laba per lembar saham. Adapun rumus price earning ratio adalah PER sama dengan MPS per PEPS. Keterangannya PER yaitu price earning ratio, MPS yaitu market price per share, EPS yaitu earnings per share. Masuk ke contoh soal. PT Lengkung Pasifik menginginkan pada saat melakukan go public memperoleh harga pasar per lembar sahamnya adalah 12.000 dan mengharapkan laba per lembar sahamnya adalah sebesar 315. Maka berdasarkan rumus di atas kita dapat menghitung price earnings rasionya adalah sebagai berikut. PER sama dengan 12.000 per 315 sama dengan 38. Maka price earning ratio yang diperoleh adalah 38 kali. Selanjutnya yaitu menghitung return on investment atau ROI. Return on investment atau ROI atau pengembalian investasi, bahwa di beberapa referensi lainnya rasio ini juga ditulis dengan return on total asset atau ROA. ROA ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. Adapun rumus return of investment ROI adalah earnings after tax atau EAT per total asset. Keterangannya, earnings after tax atau EAT yaitu laba setelah pajak, sedangkan total aset yaitu total aktiva. Langsung saja kita bahas contoh soalnya. Berdasarkan data pada neraca dan laporan laba rugi PT Jayabaya Utara, terlihat bahwa EAT perusahaan adalah berjumlah Rp720 dan total aset adalah 8.000. Maka kita dapat menghitung return of investment perusahaan tersebut sebagai berikut. Masukkan rumus yang tadi. Jadi 720 dibahagi 8.000 sama dengan 0,09. Maka return of investment dari PT Jayabaya Utara adalah 0,09. Selanjutnya yaitu menghitung return of equity atau ROI. Return on equity atau ROI disebut juga dengan laba atas equity. Di beberapa referensi disebut juga dengan rasio total asset turnover atau perputaran total aset. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Adapun rumus return on equity atau ROI adalah earnings after tax atau EAT per shareholders equity. Keterangannya, EAT yaitu laba setelah pajak dan shareholders equity yaitu modal sendiri. Selanjutnya Zero Growth Model dan Signaling Theory. Zero Growth Model atau yang lebih banyak investor menyebutnya model tidak bertumbuh. Kondisi Zero Growth Model merupakan kondisi yang harus hati-hati untuk dipahami oleh para investor. Karena bagi investor naik turun dan konstannya saham di pasar atau market akan memberikan sinyal positif dan negatif.
Apapun informasi yang terjadi dari kondisi saham suatu perusahaan adalah selalu memberi efek bagi keputusan investor sebagai pihak yang menangkap sinyal tersebut. Konsep signaling theory di sini menjadi sangat berperan. Adapun pengertian signaling theory adalah teori yang membahas tentang naik turunnya harga di pasar, sehingga akan memberi pengaruh pada keputusan investor. Rumus Zero Growth Model ini adalah bahagian penyempurnaan dari rumus di atas, yaitu PO sama dengan D per 1 tambah K pangkat 1 tambah D per 1 tambah K pangkat 2 tambah D per 1 tambah K tak terhingga. Di mana selanjutnya disederhanakan menjadi rumus Zero Growth Model, yaitu PO sama dengan D per K. Kita bahas contoh soal. PT Mahoni Pasifik Utama pada tahun 2007 mengumumkan membayar dividen konstan sebesar 500 juta setiap tahunnya. Suku bunga diskonto per tahunnya adalah ditetapkan 17,5%. Maka kita dapat menghitung nilai intrinsik saham per lembarnya. Masukkan rumus yang tadi, yaitu PO sama dengan D per K. D-nya yaitu 500 juta, K-nya 0,175. Jadi hasilnya 2.857.142.857. Maka nilai intrinsik saham per lembarnya diperoleh seharga 2.857.142.857. Selanjutnya yaitu Gordon Growth Model. Dalam perhitungan common stock, Mayo and Gordon mengembangkan suatu formula di mana formula Gordon ini biasa dikenal dengan Constant Growth Model, yaitu PO sama dengan D1 per R kurang G. Keterangannya PO yaitu nilai dari saham biasa, D1 yaitu revenue dividen dalam 1 tahun, R yaitu rate of return yang diinginkan, sedangkan G yaitu growth yang ditaksir adalah selalu konstan. Di sini ada contoh soal. Manajer keuangan PT Cahaya Sakti Mandala mengumumkan penerimaan dividen tahun 2008 sebesar 8 miliar. Adapun rate of return yang diinginkan adalah 20% dan pertumbuhan ditaksir 19,5%. Maka kita dapat menghitung nilai dari saham biasa tersebut adalah PO sama dengan D1 per R kurang G. Jadi D1-nya yaitu 8 miliar, R-nya 20% atau 0,20, G-nya 19,5% atau 0,195. Jadi hasilnya yaitu 1,6 triliun. Maka nilai dari saham biasa tersebut adalah 1,6 triliun. Terakhir yaitu stock splits dan perhitungannya. Stock splits adalah peningkatan jumlah saham beredar dengan mengurangi nilai nominal saham. Misalkan, nilai nominal satu saham dibagi menjadi 2 sehingga terdapat 2 saham yang masing-masing memiliki nilai nominal setengah dari nilai nominal awal. Sedangkan menurut Henry M. Fakhruddin, stock splits atau pemecahan saham adalah pemecahan nilai nominal saham menjadi nominal yang lebih kecil. Misalnya, dari nilai nominal 1.000 per saham menjadi 500 per saham, atau dari 500 per saham menjadi 100 per saham. Ada pertanyaan yang sering diajukan oleh para mahasiswa bahwa apakah keputusan suatu perusahaan melakukan stock splits ada mempengaruhi pada bertambahnya jumlah saham suatu perusahaan? Maka jawabannya adalah jelas tidak, karena keputusan stock splits adalah bersifat pemecahan saham dari 1 menjadi 2, atau dari 1 lembarnya adalah 10.000 dibagi 2 menjadi per lembarnya adalah 5.000. Dengan tujuan ketika angka saham menjadi terlalu tinggi, maka diperkirakan minat investor pada saham tersebut akan terjadi penurunan, sementara kinerja perusahaan terus menunjukkan kemajuan. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Angel bahwa pemecahan saham merupakan upaya manajemen untuk menata kembali harga saham pada rentang harga tertentu. Maka untuk membuat saham tetap diminati, maka saham dilakukan pemecahan dan angka dalam bentuk rupiah yang tercatat secara keseluruhan
tetap tidak mengalami perubahan. Ini senada dengan yang dikemukakan oleh Komsia dan Sulistyo, bahwa dengan demikian peristiwa pengumuman pemecahan saham tidak memiliki nilai ekonomis. Untuk memahami lebih dalam, dapat kita lihat contoh yang ada di PPT. Sebelum ada stock split, saham biasa nominal 2.500 dan 500 lembar, sama dengan 12.500.000. Aigo saham atau kapital surplus sama dengan 5.200.000. Laba ditahan atau retained earnings sama dengan 18.400.000. Jumlah modal sendiri yaitu 36.100.000. Dan selanjutnya perusahaan memutuskan untuk melakukan stock split atau pemecahan saham. Maka terlihat komposisinya nilai nominal jumlah tidak mengalami perubahan ini sebagaimana terlihat di bawah ini. Untuk memahami lebih dalam, dapat kita lihat contoh yang ada di PPT. Sebelum ada stock split, saham biasa nominal 2.500 dan 500 lembar, sama dengan 12.500.000. Aigo saham atau kapital surplus sama dengan 5.200.000. Laba ditahan atau retained earnings sama dengan 18.400.000. Jumlah modal sendiri yaitu 36.100.000. Dan selanjutnya perusahaan memutuskan untuk melakukan stock split atau pemecahan saham. Maka terlihat komposisinya nilai nominal jumlah tidak mengalami perubahan ini sebagaimana terlihat di bawah ini. Sesudah ada stock split atau 2-to-1 stock split, saham biasa nominal 1.250 dan 10.000 lembar sama dengan 12.500.000. Aigo saham 5.200.000. Laba ditahan 18.400.000. Jumlah sendiri 36.100.000. Jadi sama dengan sebelum ada stock split. Untuk memahami stock split secara lebih dalam, perlu kita melihatnya dalam bentuk pendekatan secara teknikal, sebagaimana terlihat pada gambar di PPT ini. Gambar 15.4 kondisi stock split yang dilihat secara teknikal. Pada gambar tersebut terlihat bahwa harga saham yang berada di harga 1.000 per lembar kemudian terus mengalami peningkatan hingga berada pada 3.000. Kondisi ini menyebabkan pihak perusahaan berkeinginan atau termotivasi untuk melakukan pemecahan saham atau stock split, sehingga harga saham kembali berada pada posisi 2.000. Sehingga bagi mereka yang memegang saham dulunya adalah 1.000 per lembar, sekarang telah menjadi 2.000 per lembarnya. Tepatnya, yang bersangkutan telah memperoleh atau memiliki 2 lembar saham dengan harga masing-masing 2.000 per lembarnya. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai saham. Bila ada salah kata atau pengucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.